Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kali ini kita akan berbincang kembali dengan Kakanda Abdul Haris Hasan dengan Local 9 360, pemerhati masalah pemerintahan. Beliau adalah purnabakti dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, banyak berkiprah di di beberapa SKPD dengan beberapa terobosan yang pernah dilakukan dan menjadi pilot project di pemerintah Provinsi Selatan. Begini Kanda, saya mau ada saran-saran untuk khususnya ya pemerintah Kabupaten Goa dan pemerintah daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Tapi kali ini saya mau fokus masalah kesehatan. Mungkin bisa diberikan sedikit gambaran. Terima kasih kepada Adinda Umkes. Berbicara tentang kesehatan, berarti kita berbicara tentang masa depan. Artinya, generasi saat ini sangat ditentukan oleh posisi ke depan. Ya, Negara yang maju itu sangat memperhatikan tentang pengembangan sumber daya manusia. Jadi kesehatan itu bukan saja subjek, tapi objek dari pembangunan. Jadi dia menjadi kata kunci. Sektor kesehatan ini kita akan membangun suatu definisi supaya lebih berkembang, lebih amanah di dalam kita menguraikan kesehatan. Jadi definisi saya secara operasional, secara sederhana, kesehatan itu adalah suatu keutuhan yang bahagia dan mesra dalam kaitan fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu kesehatan ini menjadi bahagian yang sangat penting untuk kita letakkan pada posisi yang sangat sektoral. Misalnya saja, kalau kita mengambil bagian kebijakan pembangunan nasional, itu seringkali tidak utuh, tidak optimal. Artinya, banyak sekali sektor yang menangani sektor kesehatan. Kita ambil contoh Kementerian Pertahanan, itu mengurusi masalah pangan. Kementerian Pertanian mengurusi masalah pangan. Persoalan BKKBN mengurusi masalah bagaimana pertumbuhan penduduk. Persoalan PUPR berbicara tentang MCK, berbicara tentang sanitasi dan lingkungan, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Lalu Kementerian Agama juga berbicara tentang bagaimana seseorang itu melakukan persiapan untuk pernikahan. Seringkali umur 18 tahun atau di bawahnya itu terkendala dengan persoalan perkawinan. Sehingga sektor kesehatan ini memberikan peluang-peluang untuk kita bisa maju. Sehingga saya berharap Goa harus mewujudkan Kabupaten Goa ini 5 terbaik dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. kira-kira langkah konkret buat meningkatkan layanan kesehatan di Kabupaten Goa itu apa saja? Langkah konkretnya itu yang pertama kita harus bangun suatu kerangka pikir. Misalnya dengan menggunakan teori fisika. Teori fisika ini tentang teori kosmologis. Dia berbicara tentang pola dan ruang tanpa mengabaikan asal-usul. Lalu yang kedua persoalan tatanan. Tatanan ini sangat penting karena dia mengatur fungsi-fungsi manusia dengan manusia, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan alamnya. Itu pun tidak cukup. Kita harus mencoba membangun suatu metodologi baru dengan menggunakan metodologi ekonomi meso. Mikro ini kita angkat ke atas, makro kita angkat ke bawah. Artinya persoalan pendapatan per kapita masyarakat, pasar, distribusi perusahaan, lalu persoalan makro, ada di situ GNP, Gross National Product, lalu di situ ekspor impor. Kita turunkan sehingga kita ketemu dengan ekonomi meso. Itu bagian dari tanggung jawab pemerintah, baik itu pelaku pembangunan antara swasta, pemerintah dan masyarakat. Jadi kesehatan ini tidak bisa berjalan sendiri, tapi dia berjalan secara bersama-sama. Apa yang terjadi dalam pertanyaan itu? Kita belum punya aksesibilitas yang baik tentang rumah sakit, puskesmas, dan pustu. Yang kedua, kita masih terkendala dengan infrastruktur. Misalnya seberapa banyak di sana ada dokter, ada perawat, ada bidan. Itu masih terkendala. Lalu yang ketiga, obat-obatan dan farmasi, termasuk asuransi. Itu juga masih terkendala. Jadi ada 3 hal yang masih perlu kita perbaiki, termasuk jaminan WHO. Jadi ada persoalan kesehatan dunia yang memberikan satu parameter kinerja bahwa angka kematian ibu itu 70 per 100 ribu.
Kalau bayi 12/1000. Nah, hal-hal ini yang menjadi kinerja pembangunan Kabupaten Goa untuk meraih bagaimana bisa mencapai 5 terbaik dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk meminimalisir, kendala-kendala yang tadi Kakanda sampaikan itu, bentuk kerjasama apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Goa untuk meningkatkan layanan kesehatan itu? Sebelum saya masuk pada kerjasama itu, kita akan mencoba menggali bagaimana sumber-sumber pembiayaan dan pendanaan Ya, dalam kaitan ekonomi meso tadi yang saya sampaikan. Waktu saya menjadi pengelola masjid, katakanlah ketua pengurus masjid, itu mampu saya memberikan jemaah atau masyarakat yang ada di lingkungannya, itu 500.000 kalau dia sakit. Dan untuk mencapai kesempatan kerja untuk mau berusaha, itu saya berikan 1 juta. Kalau hal ini bisa dicontoh dengan kabupaten atau masjid-masjid yang lain, maka kita punya sumber pembiayaan. oh iya Ditambah Kanda, lagi, ya. Om Kes ditambah lagi, saya kelola basis. Oh seperti itu ya. Ya, jadi sedekah, impak, dan seterusnya itu kita kelola dengan baik. Lalu kita berikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Pedagang kaki lima, termasuk penjual sayur. Hal inilah yang bisa dijadikan satu referensi untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan. Di luar daripada pemerintah pusat yang memang jelas sudah ada. Betul. Tinggal bagaimana membangun jaringan ini. Nah dari segi kesehatan itu tadi, saya baru pertama kali pernah melihat itu di Masjid Kanda itu, ada klinik di Ya, sana. Ya, bagaimana ceritanya itu? jadi saya memanfaatkan sumber daya. Tadi saya berbicara tatanan, hubungan manusia dengan manusia. Jadi di kompleks itu ada beberapa dokter dan mereka siap untuk mewakafkan dirinya. Oh, Bagaimana dia bisa membantu jemaah dan lingkungan di luar masjid itu untuk bisa berobat. Dan itu gratis. iya, Bahkan termasuk obatnya kita gratiskan. Termasuk juga rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti, misalnya foto dan ronsen dan seterusnya. Itu yang sangat baik menurut saya. ya dan mestinya itu dikucil oleh beberapa perumahan maupun di tingkat desa dan pastinya ada ya dokter Iya, di situ dan dia mewafatkan dirinya seperti itu iya, juga. Nah, untuk kita bicara internasional dulu, iya. karena pengalaman Kanda ini kan dengan mengunjungi 16 negara, sisi apa dari segi kesehatan yang bisa diterapkan di Kabupaten Goa dan khususnya dan secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan ini? Kalau hal itu kita memang harus memberikan satu berita, informasi baru kepada semua teman-teman yang ada di Pemda, bahwa di negara-negara Skandinavia itu kita punya health card. Jadi waktu saya berobat di Helsinki, itu saya memberikan saya punya kartu, lalu dokter yang bersangkutan mengambil kartu saya, lalu dimasukkan semacam satu loker. Di situ tertayangkan di situ di monitor bahwa obat yang saya pernah minum itu lengkap dengan dokternya yang pernah handal saya. Oh, informasinya. Dan dia bisa memberikan jaminan bahwa kalau saya berikan obat ini dengan catatan Anda menghindari ini, 1 minggu selesai. Artinya Anda sembuh. Sembuh ya. Alhamdulillah. Itu kartu kesehatan yang health card itu kan apa sama dengan KIS yang kartu Indonesia Sehat itu? Tidak bisa disamakan. Oh begitu. Tidak bisa karena KIS itu kan orang membayar. Eh, Lalu seringkali datanya itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat itu. oh, seperti Iya. Kalau di sana itu memang data kita valid. valid. Semua record semuanya dalamnya. Iya, Riwayat kesehatan semua ada. iya. Bahkan hebatnya itu di situ ada kita punya nama orang tua. Oh, muncul Termasuk semua. orang tua saya muncul di situ. Namanya siapa, ibunya Sama siapa. dengan yang di KK itu ya. Ya, sama. Tapi dia satu kali pencet sudah muncul semua. Muncul dengan semua. informasi itu ya. Kita pernah dikasih obat sama dokter ini, pernah diandai sama dokter ini. Untuk menghadirkan juga rumah sakit dengan taraf internasional di Kabupaten Goa, apakah itu memungkinkan? Sangat memungkinkan, Om Pes. Ya. Karena saya ambilkan contoh. Jadi kalau kita punya program Google Cloud Ya. platform itu yang baru, Ya. itu bisa dimanfaatkan di Goa. Baik itu analisis data maupun di dalam membangun suatu big data, Ya. maupun bagaimana kita bisa melihat proses masa depan tentang kesehatan itu melalui program ini. Oh seperti itu. Nah Ya. sekarang pertanyaannya, apa tadi pertanyaannya? Rumah sakit bertaraf internasional. Rumah sakit bertaraf internasional. Saya pernah bertemu di salah satu seminar
kira-kira 2 tahun yang lalu, Ibu Caroline Ya. Riyadi, itu CEO Siloam. Oh, Rumah Sakit Siloam. Beliau itu siap membantu rumah sakit yang membutuhkan, misalnya rumah sakit terluar, Ya. rumah sakit yang ada di kepulauan, rumah sakit terpencil, atau rumah sakit yang ada di gunung. Ya. Beliau siap untuk membantu. Tinggal bagaimana kita bisa membangun aksesibilitas jaringan kepada beliau, sehingga Goa ini bisa mendapatkan sesuatu. Nah, peluang-peluang ini menurut saya pemerintah Kabupaten Goa ini harus membangun dirinya untuk bisa bekerja secara all out untuk mendapatkan 5 terbaik di Sulawesi Selatan itu. Oh. Jadi selain itu ada juga pernah saya bincang-bincang non formal ya, bahwa ada saran juga untuk bekerjasama dengan 3 kabupaten terdekat. Itu bagaimana konkretnya? Sangat menarik ini pertanyaannya Om Kes. Jadi di Kementerian Dalam Negeri itu ada Direktorat Jenderal Kewilayahan. Itu bisa dapat difasilitasi ketika kita mau bekerja sama, apakah Goa, Takalar, Jeneponto ini kita kerjasama, tapi itu dikelola oleh swasta, partikulir. Kita bisa kelola ini tanpa pemerintah, sepanjang mendapat persetujuan dari DPR. Hal ini tujuannya adalah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Apa yang kita kerjasamakan? Misalnya perbaikan lingkungan dan sanitasi, membangun ruang terbuka hijau. Lalu bagaimana kita bekerja sama dengan pangan, gizi. Kita kerjasama dengan farmasi. Sehingga orang-orang yang ada di Jeneponto dengan orang-orang yang ada di Takalar dan Goa, kita tinggal letakkan di mana posisi yang ideal untuk kita bisa mendapatkan akses untuk perawatan. Dan rumah sakit ini saya pikir kan dia masuk regional karena ada 3 di situ kabupaten. Ini sangat baik sebetulnya. Dan ini belum ada yang terjadi di Indonesia. Terobosan baru kalau bisa dilakukan. Iya. Dan masih banyak lagi sumber-sumber pembiayaan yang kita bisa dapatkan. Jadi misalnya bagaimana Goa bisa membangun suatu proposal untuk mencapai harapan hidup 80 tahun. Bagaimana Goa bisa memperbaiki persoalan gizi. Bagaimana persoalan angka kematian balita. Tadi kan sudah ada kematian ibu dan anak. Lalu bagaimana orientasi gender pemberdayaan perempuan untuk mereka bisa dibekali. Dia paham tentang kesehatan. Oleh karena itu, yang di hulu yang harus kita perbaiki, ketimbang ketika kita sakit baru berhadapan dengan rumah sakit. Itu biaya yang lebih besar. Apa artinya ini? Perlu ada promosi kesehatan di setiap desa, di setiap kelurahan, di setiap kecamatan. Untuk menyadari bahwa bagaimana kita bersama-sama untuk mendorong pembangunan Kabupaten Goa untuk mencapai 5 terbaik dalam lingkup Sulawesi Selatan ini. Kita mulai dari kesehatan. Ya. Lalu kita perlu mendorong bagaimana swasta bisa merasakan bagaimana Goa membangun suatu visi, misi, program, dan aktivitas untuk mengambil bagian dari persoalan itu. Tentang membangun capacity building. Membangun kapasitas setiap aparatur. Supaya mereka paham apa tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya. Ini juga yang tidak kalah pentingnya. Ini yang selalu saya rekomendasikan teman-teman untuk ke Australia beberapa tahun yang lalu. Ke Melbourne University. Supaya mereka dia tahu apa yang dia harus kerja selaku aparatur. Dia harus kenal dirinya. Who am I? Siapa saya? Ya, hal-hal yang seperti itu. Siapa dia? Tentu dia harus memahami bahwa ini adalah budaya kerja. Bagaimana membangun kolaborasi secara bersama-sama untuk mendorong usaha-usaha menuju kesehatan yang ideal. Kalau dari segi lingkungan, apa saja faktor-faktor apa sih yang terkait dengan kesehatan itu? Faktor-faktor lingkungan itu sangat memberikan pengaruh yang sangat besar. Misalnya persoalan kebersihan. Kebersihan ini terkait dengan air bersih. Kebersihan ini terkait dengan MCK. Termasuk jamban apa semua. Yang proyeknya itu ada di PU. Kebersihan ini terkait dengan malaria. Bagaimana saluran selokan itu diperbaiki. Lalu bagaimana persoalan asap. Ini juga tidak bisa sembarang industri itu berada di ruang pemukiman. Sehingga lingkungan ini harus terjaga. Karena siapa yang menjaga lingkungan akan meraih keuntungan. Demikian juga sebaliknya. Siapa yang merusak lingkungan itu malapetaka.
Ini persoalan kesehatan. Persoalan yang perlu kita dorong terus-menerus sampai dunia kiamat. Kita lestarikan ini alam. Termasuk ruang terbuka hijau itu ya. Ya. Berikut, kalau kita ingin menambahkan lagi, persoalan kesehatan ini, bagaimana manusia itu bisa mempertahankan sehat, hidupnya sehat. Sehingga di hulu kita harus perbaiki. Bagaimana makan bergizi, bagaimana olahraga, lalu bagaimana berpikir yang positif, bagaimana bisa membangun kolaborasi antara tetangga dan lingkungannya. Sehingga perasaan kita itu benar-benar mesra dan bahagia. Itulah kesehatan sebetulnya. Dan peran pemerintah sangat besar ya pengaruhnya kepada masyarakat. Sangat besar. Bayangkan ekonomi dalam kaitan kesehatan ketika orang tidak bekerja. Ini kan hukumnya sosial dan mental. Itu sama dengan penyakit. Ketika orang bekerja, pasti punya uang. Kesehatan itu gampang dia biayai. Jadi ekonomi kita benahi, kesehatan kita benahi. Tapi kalau kesehatan, katakanlah COVID-19, untuk kita tidak lockdown. Kalau lockdown itu tidak ada yang bisa bergerak, ekonomi lumpuh dan seterusnya. Kita tidak bisa membuat satu pendapatan yang baik. Yang ini akan berpengaruh terhadap PDRB. Terima kasih banyak, sangat menarik ini yang akan Anda sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalau ada pertanyaan nanti silakan tulis dalam kolom komentar. Kita akan menjawab ya. Dan mungkin ada saran-saran, silakan jangan ragu-ragu menyampaikan komen. Kami akan melakukan perbaikan-perbaikan dan akan ada lagi sesi berikutnya menyangkut masalah pemerintahan ya. Kemungkinan kita akan membahas masalah Sektor lain nanti. Misalnya pariwisata kan ya. Ya, Itu supaya menjadi masukan buat pemerintah daerah. pemerintah daerah secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.